Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat jelang akhir pekan dengan meninggalkan level 18 ribuan per dolar Amerika. Di tengah secara mingguan, indeks dolar Amerika cenderung mengalami tekanan. Hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah menguat di 0,24% di level 17.942 per dolar Amerika di pasar spot. Sebelumnya rupiah spot dibuka menguat tipis di 0,02% di level 17.982 per dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, indeks dolar Amerika terpantau stabil di posisi 100,753 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Jumat pagi tadi, setelah di perdagangan sebelumnya menguat di 0,28%. Dolar Amerika cenderung stabil di perdagangan Jumat, namun berada di jalur pelemahan secara mingguan setelah sebelumnya sempat menyentuh level terendah dalam sebulan terakhir. Data inflasi Amerika yang lebih rendah dari perkiraan membuat pelaku pasar mengurangi taruhan terhadap kenaikan suku bunga The Fed. Dalam waktu dekat, data lain juga menunjukkan perekonomian Amerika masih cukup kuat, terutama dari kondisi pasar tenaga kerja yang stabil. Meski demikian, ekonom memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga di pertemuan bulan ini setelah inflasi konsumen Amerika melandai di Juni. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.912 rupiah per dolar Amerika Serikat. Update jelang penutupan, pasca penutupan menguat di 0,37%. Berada di level 17.915 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.692 rupiah, pound sterling berada di level 24.127 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 110,40 rupiah. Informasi komoditas, harga emas dunia menguat tipis jelang libur akhir pekan, namun tetap berada di jalur penurunan mingguan. Harga minyak melanjutkan penguatan di tengah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Sementara harga batubara rebound signifikan terdampak perubahan mekanisme ekspor Indonesia. Harga emas dunia menguat tipis di perdagangan Jumat pagi waktu Asia, namun tetap berada di jalur penurunan mingguan terbesar dalam 6 pekan. Kenaikan harga minyak akibat memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran memicu kekhawatiran inflasi sehingga memperkuat ekspektasi suku bunga akan bertahan tinggi lebih lama. Kedua negara saling meningkatkan serangan dalam sepekan terakhir sehingga mengikis gencatan senjata yang tercapai bulan lalu. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,5% ke 3.988,57 dolar Amerika per troy ounce setelah sebelumnya sempat menyentuh level terendah sejak 1 Juli. Meski menguat di sesi perdagangan Jumat, harga emas telah terkoreksi lebih dari 3% sepanjang pekan ini dan berpotensi mencatat penurunan mingguan terbesar dalam 6 pekan. Harga minyak dunia melanjutkan penguatan Jumat pagi waktu Asia setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Terbaru, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengkonfirmasi dimulainya gelombang serangan baru terhadap Iran di Kamis waktu setempat. Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu kekhawatiran investor terhadap potensi gangguan pasokan minyak global. Mengutip Reuters, awal perdagangan Asia, harga minyak Brent naik 0,7% ke 84,83 dolar Amerika per barel. Sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat menguat 0,7% ke level 79,49 dolar Amerika per barel. Secara mingguan, kontrak Brent maupun WTI diperkirakan sama-sama melonjak lebih dari 11% menjadi kenaikan mingguan terbesar sejak April. Harga batubara menguat signifikan dengan memutus tren negatif yang turun 2 hari beruntun. Merujuk Refinitiv, harga batubara ditutup di posisi 132 dolar Amerika per ton di Kamis waktu setempat melonjak 1,15%. Harga penutupan ini menjadi yang tertinggi sejak 17 Juni 2026. Harga batubara kembali melonjak ditopang kembali tingginya harga minyak dan besarnya permintaan. Dikutip dari Bloomberg, harga batubara termal Asia melonjak ke level tertinggi dalam 22 bulan setelah aturan ekspor baru Indonesia memicu kekhawatiran terhadap pasokan global. Sebagai eksportir batubara termal terbesar di dunia, perubahan mekanisme ekspor Indonesia dinilai menyebabkan keterlambatan pengiriman dan memperketat pasokan. Lonjakan harga juga diperkuat tingginya permintaan listrik selama musim panas di Asia, sementara pasokan dari negara lain belum mampu menggantikan peran Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,58% di level 79,42 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 2,12% di 16.771 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,31% di level 4.004 dolar Amerika per troy ounce. Dan mengawali perjumpaan maksud kami pemirsa, kita akan coba update seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau dan masih bertahan di laju penguatan secara persentase, masih bertahan di atas 1%, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 1,15% dan diperdagangkan di level 6.179.269, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 6.112.842. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan sempat tertekan ke intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 6.079.318. Pasca pembukaan mengalami koreksi yang cukup dalam, kemudian berbalik arah menguat pemirsa hingga penutupan sesi pertama pada siang tadi, dan lonjakan signifikan terjadi di sepanjang perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan semakin kokoh berada di atas level 6.100-an, bahkan tinggal beberapa poin lagi hari ini sebenarnya untuk menyentuh ke level 6.200-an, tepatnya intraday tertinggi hari ini di 6.192.658. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, penguatan signifikan indeks harga saham gabungan ini ditopang oleh saham-saham perbankan pemirsa. Tidak hanya perbankan pick up, namun juga penguatan signifikan terjadi untuk perbankan lapis kedua, di mana BBCA hari ini melesat di 4,02%, sudah berada di atas level 6.400-an. BBRI juga menguat 4% di 2.980, BMRI menguat di 3,71% di Rp4.480 per sahamnya. Sementara BBNI menguat di 3,14% di Rp3.600 per sahamnya. Saham-saham big cap lainnya yang hari ini mencoba menjadi penopang pemirsa, ada Telkom hari ini melesat di 5%, Rp2.650 per saham. ASEI juga menjadi penopang meskipun kontribusinya belum maksimal di 0,49% penguatan di 5125 pemirsa. Kemudian TPIA juga menguat di 0,78% di Rp1.945 per saham, dan dari konglomerasi ada BUFA hari ini melesat di 6% di Rp935 per saham. Kemudian dorongan juga datang dari Aman. Cukup menarik untuk Aman. Dominan hari ini bergerak di zona merah pemirsa, bahkan intraday sempat ke 3830, dan di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini berbalik menguat di 0,6% ke 3930. Sementara untuk saham-saham yang menjadi pemberat umumnya datang dari saham-saham konglomerasi. Ada Dewa melemah di 0,54% di 368, DSSA juga tertekan di 1,23%, Rans hari ini melanjutkan pelemahan di 1,57%, kemudian BRMS juga melemah di 2,68%, dan Antam juga melemah di 0,65%. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.